Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kita kali ini mau ngebahas tentang materi ketiga. Di agenda 3 itu kita ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan tentang penerapan Smart ASN. Eh, Sebelumnya kita sudah diskusi tadi ya, apa yang akan kita angkat itu terkait sistem CAT ya, di mana kita ini telah melewati sistem itu ya. Jadi kita terima jadi CPNS ini, tapi alangkah lebih baiknya kita ngelihat tuh apa yang dimaksud dengan sistem ujian CAT itu. Mungkin Bang Firhan bisa minta bantuannya Bang ya, untuk share screen videonya. Bang Firhan dipersilahkan. Siap. Saya share screen dulu sebentar.
Oke, teman-teman ya. Terima kasih ya, Bang Firhan. Tadi kita udah ngelihat sedikit itu namanya ujian CAT ya. Bahwa yang menarik kan bahwa dulu itu kita ujian, mungkin teman-teman juga ngerasain ya UN kita kan ngerjain soal ya secara manual ya. Tapi ini kita udah terus deg-degan kita setelah UN tuh nunggu berapa bulan lulus apa enggak. Tapi ini inovasi yang baru, kita ngerjain soal tapi nilainya langsung muncul dan ngerjain soalnya itu secara online gitu loh. Jadi meminimalisir terjadinya kecurangan dalam ujiannya gitu kan. Menurutku sih terkait sama Smart ASN ini udah termasuk era yang bagus untuk digitalisasi ya dari bagaimana ujian secara manual berubah menjadi ujian secara digital. Eh, Sedikit memicu ya biar kita menghemat waktu juga bahwa menurutku ujian ini kan susah ya dibandingkan ya kemungkinan mencontek susah, untuk dibantu juga susah karena soalnya juga diacak gitu kan. Jadi menurutku semakin susah kita untuk bergabung menjadi ASN, maka ini linier sih dengan loyalitasnya juga semakin tinggi gitu. Ya kan? Jadi kita ini semakin susah itu menurutku sih kita kayak dulu aku masuknya untuk jadi CPNS itu susah itu loh. Masa aku kerja kayak berleha-leha aja gitu kan. Jadi aku kerja itu harus optimal, profesional gitu kan. Jadi itu sih menurutku kalau misalkan kita kaitkan dengan agenda 2 yang nilai-nilai berakhlak, kayaknya CAT ini sudah bagus termasuk ke Smart ASN ya. Terus yang kedua udah menerapkan nilai-nilai loyalitas juga karena susah ujian, jadi loyalitasnya juga semakin tinggi dan bangga kita menjadi CPNS. Terus juga di agenda 3 itu kan ada merit ya, sistem merit di mana nanti kinerja kita itu dinilai dari penilaiannya bukan karena senioritas tapi karena kinerjanya, karena kualitasnya. Ya untuk mendapatkan ASN yang berkualitas dengan ujian terbuka seperti ini, saya rasa nanti ASN ke depannya memang diisi oleh orang-orang yang layak lah, yang berkualitas, bukan karena kedekatan politik maupun kedekatan kekeluargaan. Itu mungkin pemicu dari buat teman-teman, siapa tahu ada nilai-nilai berakhlak yang lainnya yang bisa diterapkan dari CAT ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Ya, mungkin kalau boleh saya ingin mengutarakan pendapat ya. Ini sangat menarik sekali tentang pembahasan mengenai CAT ya. CAT ini memang kalau menurut pandangan saya ini merupakan sebuah cara yang revolusioner ya dalam mendigitalisasi kegiatan-kegiatan yang menyokong untuk kita sebagai ASN. Khususnya untuk nggak ASN saja sih, bahkan sekarang anak-anak sekolah dari SMP, SMA itu bahkan SBMPTN sudah menggunakan CAT. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang CAT, memang ada bisa kita sangkut pautkan dengan agenda kedua yang telah kita pelajari kemarin itu. Nah, mungkin saya akan memaparkan atau berpandangan ya tentang nilai-nilai yang menurut saya CAT ini mengamalkan nilai akuntabel ya Mas, teman-teman. Kenapa saya bilang CAT ini mengamalkan nilai akuntabel? Di salah satu poin dari akuntabel adalah kan cepat dan efisien. Bisa kita lihat pada zaman dahulu memang eh, ketika belum ada CAT itu kita para peserta baik itu ujian nasional ataupun ujian masuk eh, tes CPNS ya itu kan masih menggunakan kertas yang dimana kita harus siapin pensil 2B kita bulutin satu-satu. Nah itu kan agak
kurang efisien gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang jadi mimpi buruk bagi kita waktu itu kan kalau misalkan kita buletinnya terlalu semangat gitu. Sampai bolong kertasnya, nah udah itu ketar-ketir gitu kan. Sampai kita bingung nih, wah ini kita bakal lulus atau enggak nih. Itu juga kan dengan penggunaan kertas seperti itu nanti proses seleksinya jadi lama karena harus memeriksa satu-satu. Nah, berbeda dengan yang adanya CAT ini gitu. Jadi lebih singkat. Ketika kita klik selesai, langsung selesai. Langsung keluar nilainya gitu kan. Jadi ketahuan kita lulus atau enggak. Nah, lalu nilai yang selanjutnya yang menurut saya masuk di dalam CAT ini adalah CAT ini mengamalkan nilai kolaboratif. Karena memang untuk sistem kita ambil contoh misalkan sistem seleksi CPNS tahun ini ya tahun kita kemarin itu kan itu kan saling bekerja sama satu sama lain antara Mahkamah Agung dengan BKN, BKN dengan Kejaksaan, BKN dengan Kemenkumham. Nah, itu kan secara serentak gitu. Nah, jadi memang ada nilai kolaboratif yang ada di dalam CAT ini. Jadi saling bekerja satu sama lain lah antar instansi pemerintah untuk melaksanakan seleksi tes CAT ini. Mungkin kalau dari saya dua itu aja sih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Ya baik, terima kasih untuk Bang Firhan. Dari Mas Catur atau Mbak Afifa ada eh, ide atau saran terkait CAT ini? Mungkin bisa dikaitkan dengan agenda 2 ya. Mbak Afifa atau Mas Catur? Ya, kalau menurut saya sendiri terkait nilai-nilai berakhlak pada saat pelaksanaan seleksi CPNS berbasis CAT ini em, mengadopsi nilai berorientasi pelayanan, yaitu bentuknya antara lain mengenai tertib administrasi. Tertib administrasi ini dilaksanakan baik oleh pengawas ujiannya maupun oleh pesertanya. Yaitu kalau dari pengawas ujiannya, pemeriksaan atau verifikasinya peserta CPNS dilakukan secara berurutan, tertib, pemeriksaan identitasnya secara seksama dan teliti. Kemudian tambahan pada saat pandemi COVID tahun lalu, itu ada pemeriksaan atau verifikasi peserta CPNS ditambah dengan pemeriksaan surat hasil pemeriksaan tes antigen. Apakah sedang dalam keadaan reaktif atau non-reaktif COVID-19. Tujuannya agar supaya tidak terjadi mm, penularan, karena memang tujuannya untuk meminimalisir terjadi penularan ketika pelaksanaan tes CPNS tersebut. Kemudian untuk pesertanya, tertib administrasinya ini dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai syarat untuk dapat mengikuti tes CPNS berbasis CAT, yaitu dengan membawa kartu identitas, kartu peserta, dan ditambah dengan hasil pemeriksaan COVID-19, yaitu hasil pemeriksaan tes antigen. Kemudian nilai yang kedua yaitu ramah dan santun dari petugas atau pengawas seleksi. Ramah dan santun ini penting bagi pengawas seleksi CPNS untuk jalannya tes CPNS agar suasananya tetap nyaman, tetap kondusif bagi peserta. Terus diharapkan dengan sikap ramah dan santunnya ini eh, dapat mengurangi rasa gugup, khawatir yang dirasakan oleh peserta seleksi CPNS sebelum mengikuti tes CPNS berbasis CAT. Kemudian untuk nilai kompetennya, menurut saya bagi pengawas seleksinya, pengawas seleksi CPNS ini dapat mengikuti pelatihan atau pembinaan persiapan pengawasan seleksi CPNS untuk mempelajari teknis pelaksanaannya seleksi CPNS ini yang berbasis CAT, sehingga pada saat
pelaksanaannya tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan teknis, sehingga tes CAT-nya bisa berjalan dengan lancar, kondusif, efektif, dan efisien. Kemudian untuk pesertanya, pesertanya dapat mengikuti bimbingan belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi atau pengetahuannya agar supaya pada saat mengikuti seleksi CPNS ini mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga bisa lolos seleksi dan mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Kalau menurut saya begitu aja, bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Viva. Ya, langsung aja Bang Catur, 5 menit Bang Catur. Kita buat Siap. Terima siang. kasih Bang Rifki dan teman-teman waktunya. Iya, seperti yang kita ketahui, sistem chat ini kan memang sebuah sistem yang baru dan memang banyak hal-hal yang bisa diambil jika kita kaitkan dengan konsep berakhlak. Salah satunya itu yang bisa kita ambil itu kan yang pertama adaptif ya. Adaptif itu kan bisa diartikan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Nah, kalau kita terapkan sistem adaptif ini pada sistem chat, itu tuh dapat dilihat dari poin, itu salah satunya itu dulu kan ya itu, sesuai kata Bang Firhan tadi, kita kan perlu kertas gitu kan untuk ujian. Nah, itu kan tentu akan memakan banyak biaya, banyak anggaran, dan makan banyak waktu. Nah, di situ kan juga menimbulkan potensi kesalahan, baik pada saat pemeriksaan ataupun pada saat penilaian kan. Nah, dengan diadaptasinya sistem ujian chat ini dapat menjadikan sebuah ujian itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien daripada kita menggunakan kertas sebagai media untuk menjalani suatu ujian. Dari sini kan bisa disimpulkan ya bahwa pemerintah di sini sudah mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda gitu untuk mendapatkan solusi terbaik dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian sistem chat ini juga dapat dikaitkan dengan poin lainnya, yaitu salah satunya harmonis. Harmonis itu kan dapat diartikan sebagai kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa ya, sehingga faktor tersebut menghasilkan satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat harmonis hubungan antar manusia kan dapat dilihat dari suka menolong, menghargai, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan selaras gitu kan dalam visi misi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apabila sistem harmonis ini kita terapkan dalam sebuah sistem ujian, yaitu dalam hal ini sistem chat, Anda dapat dilihat dari sistem chat ini kan menyelaraskan model ujian yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi yang tadinya ada yang pakai kertas atau ada yang bagaimana, akhirnya diselaraskan jadi satu server, satu induk, yaitu sistem chat, sehingga dia dapat mengurangi potensi kecurangan yang ada. Selain itu kan juga sistem chat ini kan membangun sistem ujian yang lebih kondusif karena dia tidak lagi memerlukan kertas yang berpotensi lebih besar untuk terjadi kesalahan dan seperti tadi banyak memakan anggaran biaya. Ya, baik mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Terima kasih Mas Catur, Mbak Afifa, Mas Firhan. Kayaknya diskusi kita udah kita tutup ya. Karena maksimal kan 20 menit. Jadi memang sistem chat ini cocok ya untuk dimasukkan ke dalam inovasi Smart ASN, juga nilai-nilai berakhlak ternyata sangat diterapkan pada sistem CAT ini. Buat teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.